Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Sejenak kita syukuri segala hal yang boleh kita terima dan lalui di hari kemarin, serta memohon berkat dan rahmat Tuhan untuk hari ini, agar kita dimampukan untuk menjadi penyalur berkat-Nya di setiap perjumpaan kita dengan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, lantas apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari kita hening sejenak, sembari membersihkan hati agar pantas dan layak mendengar sapaan-Nya yang kudus. Haleluya, haleluya. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, siapakah Nikodemus? Ia seorang Farisi, suatu kelompok keagamaan Yahudi yang terkenal karena ketaatan mereka menjalankan hukum Taurat. Ia juga pemimpin agama Yahudi. Dengan demikian, pengetahuan dan kesalehan Nikodemus tidak perlu diragukan. Nikodemus datang kepada Yesus karena tertarik pada Yesus dan menghormati Dia.
Yesus berkata, Nikodemus perlu dilahirkan kembali agar mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini menarik karena Yesus menjelaskan hal itu kepada Nikodemus yang memiliki latar belakang agama Yahudi yang demikian kental. Yesus kemudian menjelaskan bahwa orang baru dapat masuk ke dalam kerajaan Allah kalau dilahirkan dari air dan roh. Hal ini merujuk pada Yeskiel 36 ayat 25-27. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa air adalah tanda pentahiran, sedangkan roh diberikan untuk memberikan pembaharuan. Ini menegaskan bahwa dosa telah membuat semua orang tidak layak masuk ke dalam kerajaan Allah, tidak layak masuk ke dalam kemuliaan Tuhan, kecuali bila dibaharui oleh roh. Jawaban-jawaban Nikodemus menunjukkan bahwa ia tidak mengerti sama sekali apa yang dibicarakan oleh Yesus, walaupun ia adalah ahli kitab suci. Ternyata orang dengan pengetahuan agama dan kesalehan yang kuat seperti Nikodemus belum tentu mengerti dan mengalami kelahiran baru. Padahal orang harus dilahirkan kembali agar menikmati dan mengalami kehidupan yang bersifat surgawi. Bagaimana orang dapat dilahirkan kembali? Yohanes bab 1 ayat 12-13 menjelaskan bahwa orang yang menerima Yesus dan percaya dalam namanya akan menjadi anak-anak Allah. Jika kita percaya akan Yesus, maka kita akan dilahirkan kembali dan karena itu akan menerima hidup kekal. Saudara-saudari, kebingungan Nikodemus kiranya membuat kita bercermin. Berapa lama kita telah menjadi Kristen? Berapa lama kita telah mengimani Yesus dalam hidup kita? Apakah kita telah mengalami pembaharuan rohani melalui kelahiran kembali? Jika belum, undanglah Yesus masuk ke dalam hidup kita. Jika sudah, mari kita bagikan hal ini kepada semua orang. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga kami agar dapat mendengar suara-Mu. Tolonglah kami agar dapat mendengar suara-Mu lewat bacaan kitab suci, dalam misa kudus, dan sewaktu kami menjalani hidup kami sehari-hari di tengah dunia ini. Kami sungguh ingin mengetahui kehendak-Mu dalam setiap situasi yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.